Ingat, berpegang teguh dengan sunnah Nabi itu harus, dan salah satu sunnah Nabi adalah berkasih sayang dengan kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi adalah ruhama'u bainahum, surat Al-Fatah ayat terakhir. Kadang-kadang karena saking semangat membahas masalah-masalah seperti ini, kita lupa sunnah-sunnah Nabi yang lain. Padahal itu ditetapkan dalam Al-Quran, dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu sunnah Nabi adalah berkata lemah lembut dengan sesama kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah menyayangi kaum muslimin. Salah satu sunnah Nabi SAW adalah kalau mengkoreksi saudara kita, koreksi membangun, bukan menjatuhkan. Ini yang kadang-kadang lupa kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Coba deh, saya ingin tanya. Ketika seorang pasien divonis oleh dokternya, mohon maaf, kanker paru-paru stadium 4. Kira-kira berapa persen pasien yang marah sama dokter? Dokter hati-hati ya, jangan suka memvonis ya. Berapa persen yang marah? Sedikit. Yang nggak puas pun biasanya nggak marah langsung, tapi dia second opinion, ya nggak sih? Ya kan, mayoritas nggak marah. Padahal tuh divonis loh, divonis mati. Anda akan mati 3 bulan lagi. Itu kalau bahasa kasarnya. Tapi kenapa dia nggak marah? Jawabannya adalah karena dia yakin dokter ada di tim dia. Dokter mensupport dia. Dokter ada di pihak dia. Dokter memvonis itu bukan ingin menjatuhkan dia. Tapi dokter sedang menjelaskan realita yang terjadi. Dan dokter ada di pihak dia. Nah, ini yang hilang di tengah-tengah umat Islam. Hadirin, kalau saudara kita menangkap pesan bahwa kita ada di pihaknya, insya Allah ketersinggungan itu bisa kita minimalisasikan. Tapi kenapa gara-gara 1-2 masalah akhirnya ribut, akhirnya berantem, akhirnya main gontok-gontokan? Karena semua atau banyak, saya nggak katakan semua, banyak sekali pihak-pihak yang betul-betul objektif dalam masalah ini. Tapi sebagian kita itu tidak membawa pesan pertolongan ketika mengkritik saudaranya, tidak membawa pesan kasih sayang ketika menyalahkan saudaranya, tetapi membawa pesan keangkuhan, kehebatan, maka nggak akan efektif. Hadirin, menyalahkan yang salah itu biasa, dan kita sudah lakukan itu, iya nggak sih? Benar nggak sih menyalahkan yang salah itu biasa? Dalam kehidupan kita terbiasa. Kenapa kalau masalah ibadah, masalah agama tuh sensi banget? Coba kita lihat sosmed kita. Karena itu tadi, tidak digunakan dengan adab ilmiah. Bahas masalah ilmiah, bahas dengan bahasa ilmiah. Karena sekali lagi, menyalahkan yang salah itu nggak bisa dibantah. Saya ingin tanya, antum punya anak tidak? Belum ya? Oke. Cucu juga belum, oke. Ya nggak masalah. Misalnya kita punya anak lah. Kita punya anak ikut pelajaran matematik sama seorang guru. Lalu anaknya dikasih PR sama gurunya. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3, 4 tambah 4. 1 tambah 1 dijawab sama anak kita 3. 2 tambah 2, 5. 3 tambah 3, 7. Lalu dilihat sama gurunya. 1 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 5. 3 tambah 3, 7. Pas gurunya mau menyalahkan, dia ingat. Oh iya, sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Akhirnya dibetulin semua, betul. Saya ingin tanya, begitu anak kita dapat nilai tersebut, dapat nilai 100. Terus dia dengan bangganya dia ke kita. Papa, aku dapat nilai 100. Mama, aku dapat nilai 100. Ini PR pertamaku. Lalu kita coba papa lihat. Kita lihat 1 tambah 1, 3 dibetulin. 2 tambah 2, 5 dibetulin. 3 tambah 3, 7 dibetulin. Kira-kira kita terharu gak sama gurunya? Kita ngamuk, kita marah. Lalu kita datangin gurunya. Bapak jangan main-main pak. Loh kenapa? Ini anak saya salah, kenapa gak disalahin? Kenapa dibenerin? Kan bagus. Tapi salahkan dong, gak bisa. Sesama umat Islam jangan saling menyalahkan. Kira-kira kita gimana? Kita akan lapor ke kepala sekolah. Karena kalau konsep ini yang diterapkan, maka itu sama saja membodohi anak kita. Betul gak sih? Kalau saya salah mau diluruskan ya. Kan itu Pak. Tapi minta kalau salahkan anak saya dengan adab, jangan dibodoh-bodohkan. Dengan santun, dengan membimbing.
dengan memposisikan diri ada di sisinya. Jangan anak saya ditertawakan. Kan itu konsepnya. Kenapa kita bisa pahami konsep ini dalam kehidupan, tapi sensi sekali kalau udah bicara tentang ibadah, kalau sudah bicara dengan akidah. Hadirin sekalian, kita nggak akan maju kalau nggak ada yang mengkritik kita. Kita nggak akan bisa sukses kalau tidak pernah disalahkan orang. Dan begitu juga. Maka sekali lagi ketika kita membuka masalah seperti ini, kita harus siapkan dan buka dada kita seluas-luasnya. Dan bicaralah ilmiah, objektivitas itu mahal. Terus yang ketiga, gunakan bahasa ilmiah. Jangan bahasa preman pasar yang digunakan. Ada sebuah konsep dalam dunia ilmu, al ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu saling menyayangi, sesama majelis taklim saling menyayangi, sesama umat Islam saling menyayangi, bukan saling menjatuhkan dan saling menghancurkan, saling menyalahkan. Apabila itu salah, itu biasa. Buka pintu diskusi dan saling membawakan dalil dengan adab, dengan kesantunan, dan itu yang terjadi di dunia para ulama. Dan ini yang disayangkan, banyak terjadi kesalahan di tengah-tengah kita.